aku biasanya manggilnya Mang. Saya Uwa. Boleh dibilang masuk ke dunia baris saya nekat. Komersil ada beberapa loh. Ada yang satu misalnya pendaftarnya mahal, yang kedua pakai tiket masuk, atau gimana sih sebetulnya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh guys. Ketemu lagi di Postbar, podcastnya para pembaris legendaris. Wah, keren banget ya. Hari ini Rocky udah ada di salah satu sekolah, masih di daerah Kota Bandung karena kita masih PSBB guys. Jadi kita belum bisa jalan-jalan ke daerah Karawang, Purwakarta, Bekasi belum bisa ya. Jadi buat para pembaris-pembaris di sana, tunggu kedatangan Rocky setelah pandemi corona ini selesai ya. Hari ini, keren banget. Lihat, udah ada ini, apa namanya, backdropnya di SMP Negeri 47 Bandung. Pasti kamu penasaran dong, kita bakal wawancara siapa? Atau kamu udah baca atau udah lihat instastory-nya Instagram official Punggawa Rocky? Nah, Rocky bakal hadirin siapa? Jangan kemana-mana, abis ini Rocky bakal balik lagi di Postbar, podcastnya para pembaris legendaris. Hai guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh lagi ya. Balik lagi di Postbar, podcastnya para pembaris legendaris. Di sini jangan lupa untuk subscribe, like, and share buat kamu semua yang suka sama Postbar ya. Buat buffers semua jangan lupa subscribe. Oke, hari ini kita udah kedatangan yang namanya Kang Sony. Oh, apa? Buffers. Bukan baper man. Tapi buffers. Buffers itu Iya. singkatan dari baris lovers. Kita belum salam man. Oke. Kalau aku biasanya manggilnya Mang. Saya Uwa. Ini kita sama-sama orang Sunda, biasanya Mang, tapi hari ini manggilnya Bro aja deh. Bro, gimana Bro? Nah, apa kabar Bro? Baik Bro, hari ini. Kagok, Tapi kagok. Semangat ini, semangat. Mang aja. Oke, siap. Apa kabar Mang hari ini? Alhamdulillah Oke. baik. Kita hari ini masih dalam suasana PSBB, tapi hari ini Rocky seneng banget. Kenapa seneng banget? Karena begitu datang ke SMP 47 Bandung, gila guys, lapangnya baru dicat. Terus ada ruangan baru di atasnya, keren banget. Nanti kita foto-foto juga, kita lihat apa namanya, situasi terbaru dari anak-anak dari sekolah SMP 47 Bandung. Mumpung sekolah kosong, anak-anak gak ada yang ganggu, jadi kerjanya maksimal. Say hi dulu dong buat anak-anak Sija dan juga buat para buffers. Halo, Satria Sija dimanapun kalian berada, tetap sehat, tetap semangat. Dan PSBB-nya buat buffer dimanapun kalian berada, tetap sehat, tetap jaga semangat kalian. Itu aja ya. Dan berdoa supaya pandemi ini cepat Amin. berakhir, supaya kita bisa lomba lagi tiap minggu, kita bisa namanya Mang, beli kebab lagi, beli sosis lagi, beli takoyaki lagi. Spaghetti jangan lupa. Iya, ini puasa Bang. Oke, Kang Sony, pelatih dari SMP Negeri 47 Bandung, Pasus SMP Negeri 47 Bandung. Ada beberapa pertanyaan yang bakal Rocky kasih ke Kang Sony. Yang pertama adalah, kapan sih sebetulnya Sija ini berdiri, Mang? Bisa ceritain nggak dengan singkat tapi padat biar semuanya pada tahu nih? Atau mungkin aksi juga belum ada yang tahu nih sejarah berdirinya Sija. Ya. Untuk Sija sendiri berdiri tahun 2010, Kang Rocky. Kang Rocky Ripan. 2010 tuh awal sebelum Sija tuh kita punya datasemen 56. Itu sebenarnya 56. Itu PKS. Pasus PKS. Bukan Pasus, PKS. Belum, masih PKS. Kebetulan kita gabung sama beberapa sekolah. Dan kita mendirikan datasemen 56. Cuman datasemen 56 kurang nyaman nih, didirikannya kurang simpel lah. Kurang simpel. Nggak tahu kenapa, kebetulan mungkin di kepala saya muncul nama Sija. Itulah saya ngambil nama Sija, alhamdulillah semuanya disetujuin. Dan sampai sekarang detik ini alhamdulillah barokah. Nama Sija itu sendiri memang Kang Sony yang bikin. Ya. Memang yang itu singkatan apa atau artinya apa sih Sija itu? Pasti pada penasaran kan? Sija kebetulan gini, sejarahnya nama Sija itu sebenarnya diambil dari kata, dulu saya naik taekwondo Kang, Mang. Oh iya. Taekwondo, jadi ada kata-kata kalau misalkan basic satu Sija. Kebetulan begitu di SMP 47 sendiri taekwondonya tuh bagus banget. Bagus banget. Emang banget. Kebetulan saya juga anak taekwondo, terus ngelihat iseng-iseng gitu ya, pakai kata-kata Sija,
artinya mulai sebenarnya Sija itu mulai. Cuman saya ambillah singkatannya apa sih, nyari arti yang lain lah. Ini arti yang lain. Kebetulan Satria Jaya Adiraja. Satria Jaya Adiraja. Jadi kalau yang belum tahu singkatan Sija adalah Satria Jaya Adiraja. Iya. Artinya apa itu, Kang? Satria yang satu yang berjaya. Satria berjaya yang apa? Satria atau Satria yang berjaya menjadi raja gitu. Oh, Satria Jaya yang menjadi raja. Keren banget ya. Dan kamu juga tahu mungkin beberapa lomba kamu pernah ketemu sama pasukan Sija itu keren banget, dari variasi formasi, dari kostumnya juga udah keren banget. Nah, Kang Sony, mulai Sija itu nggak ada di sekolah lain, hanya ada di SMP 47 aja. Enggak, ada dulu sebelum waktu awal berdiri itu ada 9 Cimahi. Resmi Cimahi. Yang sekarang jadi Bagaspati. Iya. Terus 5 SMP 5 Cimahi yang jadi Gardapati. Gardapati. 11 Cimahi. Terus mereka punya berdiri sendiri-sendiri, kita ngambil 32 Bandung sama SMP 41 Bandung. Oh, 32 sama 41 itu Sija juga. Sija juga. Nah, untuk Sija sendiri, Kang Sony, anggotanya memang yang utamanya di SMP 47 Bandung, berarti? Iya, lah gitu. SMP 47 Bandung. Nah, terus juga sekarang anggotanya ada berapa nih, kalau boleh tahu? Untuk tahun sekarang, alhamdulillah agak lumayan banyak daripada tahun-tahun sebelumnya ya. Dari mungkin ada sampai 80 orang. 80 orang. Wow, keren banget ya, keren banget. Nah, abis ini kita bakal balik lagi, tentunya itu ada sejarah singkat dari Sija, di mana dibentuknya tahun 2010. Ya. Dan namanya adalah Satria Jaya Adiraja. Ya, habis ini kita bakal balik lagi, kita korek-korek lagi tentang Sija sendiri dan Kang Sony tentang pandangannya terhadap dunia baris sekarang dan juga perjalanan hidup Kang Sony. Jadi jangan kemana-mana. Abis ini Koki bakalan balik lagi di Postbar podcastnya para pembaris legendaris. Still in here di Postbar podcastnya para pembaris legendaris. Jangan lupa untuk subscribe, like, and share kalau kamu suka sama channelnya Rocky dan Yana. Oke, Mang, yuk. Sija dalam perkembangannya sering banget ikut lomba dan juga meramaikan hasanah perbarisan di dunia baris. Ya. Nah, tolong dong ceritain, ada gak sih momen yang paling gak bisa dilupain selama terjun di dunia baris? Sebenarnya agak lucu juga ya. Kalau misalkan dari background saya ya. Kalau boleh dibilang masuk ke dunia barisnya saya nekat abis lah. Saya nggak tahu juklak, saya nggak tahu perpang, saya nggak tahu yang namanya apa itu aturan-aturan kitab suci ya, para pembaris yang saya nggak pernah pegang, nggak pernah lihat, itu nggak ada. Terus mungkin salah satu pembaris atau pelatih yang nggak pernah ikut lomba sama sekali waktu jadi anggota. Nggak pernah merasakan lomba. Cuman ya kebetulan saya belajar dengan waktu, dengan apa, saya masih belum belajar. Alhamdulillah kayak gini. Jadi kalau misalkan ngelihat kualitas anak-anak sekarang harusnya lebih jago dari pelatih lagi. Ya, karena media banyak ya kan, sekarang media banyak. Tapi Akang memang alumni di sini? Iya. Alumni di saya sini. Alumni di sini, kebetulan PKS bukan Paskibra. Ya, bekerja juga di sini. Iya, kebetulan saya di sini juga. Nah, terus momen yang pertama kali lomba di mana sih, Kang? Pegang anak pertama kali lomba itu di mana sih? Di Polres Cimahi. Kalau nggak salah itu cuman lomba antara PKS kalau nggak salah. Senam lantas. Terus keduanya tuh di SMK 11 kita yang dekat, itu pun kita ikut Rukibra, belum berani ikut PBB. Untuk pertama kali kita ikut PBB tuh kita kalah. Jauh banget. Kita nggak tahu apa-apa yang jelas. Tapi yang jelas saya mau belajar terus dari situ lah. Nah, ada nggak sih momen dimana titik balik nih Kang Sony bilang, nih gue harus belajar, gue senang banget sama dunia baris dan ini adalah passion gue. Di mana sih? Ada sih nggak sih momen titik balik di situ? Kalau misalkan kapan misalnya? Punya perasaan itu passion gua atau gimana, nggak sampai detik ini belum nemu. Soalnya
jujur kejeblos gitu masuk sini. Jadi semua kayak gitu. Emang semua gitu. Ke dunia Kemarin baris. cerita dari Kang Syahrul dengan Kang Ugi, semuanya accident. Ya, semuanya accident gitu. Jadi nggak ada yang Nggak ada yang- ya, gue ikut baris seneng gitu. Enggak. Jadi semuanya memang accident juga guys. Ini udah 3 kali udah hat trick. Kalau iya sebelum saya juga pun Kang Sugi, Kang Sarul bilang gara-gara cewek. Iya. Sama Kang Sama. Sarul, Aduh, ini pelatih bucin semua. Enggak, cuman enggak. Heeh. Masuknya tuh jadi nggak sengaja. Jadi awalnya cuman iseng-iseng doang, terus ngelihat ya mungkin ada semuanya juga butuh motivator buat apa ya? Saya mungkin ngelihatnya ya sama mungkin kayak cowok-cowok normal yang lain gitu. Wah, cewek gini sih gitu kan. Kita sekitar gitu. Segan we. Nah, kesini sini terus setelah lulus dari SMP, jujur saya tidak melakukan lagi kegiatan baris itu nggak menyentuh lagi dunia baris. Kang Sony ini pemain band. Bener ya? Alumnus. Jadi dia itu gitaris apa basis? Gitaris. Gitaris. Itu gitaris, guys. Jadi kalau sini ada gitar kayaknya kita oke-oke juga nih untuk cover ya. Nah, kan tadi cerita balik lagi momen yang paling menarik di lomba itu di lomba di mana sih? Paling berkesan banget gitu. Paling berkesan di mana ya? Oh, Mm-mm. event Kang Rocky kalau nggak salah. Kobar Api. Oh iya, Nah, ya. Kobar Api yang keberapa itu saya lupa lagi. Udah nggak ada tuh, udah. Ah. Keren banget tuh event. Oh iya, tungguin tuh event. Kapan lagi ya? Kalau misalkan ada event lagi, Nggak, sekarang ke Paris Cup aja. Ya, lanjutkan gimana Kobar Api? Kobar Api, alhamdulillah di situ mungkin banyak cita-cita yang terlaksana dari anak-anak sendiri ya. Dari Iya. danton yang biasanya danton kita dapat, kalau misalkan danton tuh hanya terspaut berapa poin udah juara danton, best danton, di situ kita dapat Oh, dan tonton terbaik. Alhamdulillah. Gue lupa gue yang ngadain. danton terbaik, terus pasukan terbaik juga kita borong berapa piala lah, termasuk juara 3 utama juga di situ. Oh, juara 3 utama. Gue aja lupa yang ngadain ya. Tapi itu Ya, berkesan banget. Makanya saya ingat itu ya berkesan gitu. Makanya juga ingat semuanya juga, makanya itu paling berkesan gitu. Di situ semua lomba sih berkesan buat. Tapi ada nggak sih yang itu kan kesan baik ya? Ada nggak sih kesan yang cukup nggak enak gitu? Nggak apa-apa, kita cerita aja. Kesan yang cukup pilu lah gitu. Maksudnya apa, pulangnya nggak dapat angkot lagi atau gimana gitu? Pernah nggak sih? Oh pernah. Atau panitianya ya kita buka aja, maksudnya panitianya yang nggak semua panitia bener kan gitu. Cuman ya Ada salah satu lomba misalnya. Enggak, kalau misalkan masalah teknis lomba sih sebenarnya tuh hampir semuanya event sama. Sama aja. Cuman ya pengalaman menarik atau yang bikin sedih itu ditinggal angkot Lo ditinggal angkot. Waktu lombanya Kang Sahrul tuh di Angkasa kalau nggak salah. Iya. Angkotnya nggak balik lagi. Nggak datang lagi. Kita udah ambil angkot lagi, angkotnya kabur lagi. Padahal udah bawa uang kita itu. Aduh. Oh, udah dibawa uangnya. Iya. Terus akhirnya gimana? Apa pulangnya gimana akhirnya? Kita anak-anak didedet. Oh, satu angkot berapa? Tapi ada juga yang pulang sendiri dijemput gitu. Enggak, justru itu semuanya masuk ke sana gitu. Kita uang udah habis itu kan udah minim lah, udahlah pokoknya. Tapi yang untuk momen lomba seperti itu, tapi untuk momen yang paling menyedihkan mah kalau misalkan sudah melepas anak-anak, lulus udah itulah. Oke. Ada pertanyaan dari beberapa netizen yang udah masuk ya. Ada satu pertanyaan yang paling menarik adalah sebenarnya pertanyaan dari kemarin, cuman karena Kang Sony ini posisinya memang kerja di sekolah. Ya, karena menurut pendapat Kang Sony gimana sih kalau ada di satu sekolah ekskul yang kira-kira dipersulit? Ada beberapa guru misalnya yang kurang setuju dengan ekskul itu, gimana sih pendapatnya? Apa pernah ngalamin juga misalnya? Mungkin itu satu pengalaman pribadi juga ya kan. Iya. Cuman ya untuk hal seperti itu kita lihat posisi dulu sih, gurunya guru apa sih? Bukan kita menyampaikan posisi guru ya, cuman apa kepetikan guru itu terhadap ekskul. Iya. Kalau misalkan tidak ada sangkut pautnya apa-apa, ya udah kita jalan aja. Kita jalan aja. Kalau Tapi itu cukup mengganggu ya. Mengganggu. Karena ada beberapa pelatih juga yang sempat komplain, misalnya gurunya komplain karena anaknya latihan terus. Tapi kan kita juga latihan untuk ekskul terutama baris di luar jam pelajaran ya. Jarang banget dispensasi. Iya. Kebetulan kalau misalkan event baris kan biasanya kalau nggak Sabtu Minggu ya, nggak ada dispensasi seperti itu. Kalau misalkan latihan pun sudah jam pelajaran. Sebenarnya tuh lebih ke mental anak-anak. Lebih ya. ke mental anak-anak. Untuk kita sendiri mah kita mah lampu-lampu aja mungkin ya, tapi untuk mental anak-anak memang sih di situ tantangan kita. Tapi kalau misalkan buat saya pribadi, kebetulan kerja di sekolah juga, banyak berhubungan sama guru juga. Saya lakukan pendekatan sama gurunya gitu.
Kalau misalkan toh memang mentok ya kita. Ya, tapi kalau aja lah. tapi kalau gitu ya biarin aja. Aja. Biarin aja. Oke, menarik banget nih obrolan kita sama Kang Sony. Abis ini kita bakalan balik lagi. Tadi udah kita korek-korek tentang momennya pertama kali lomba dan juga pengalaman-pengalamannya yang pilu ditinggalin angkot ya kan. Kalau ditinggalin pacar nggak pernah? Sering. Kita hari ini nggak masuk yang bucin-bucin kali ini. Kita bakal balik lagi. Tentunya jangan lupa untuk subscribe ya Kang. Subscribe, like, and share untuk channel ini bisa makin gede. Untuk kamu semua para buffers jangan kemana-mana. Rocky bakalan balik lagi episode yang satu ini. So jangan kemana-mana. Masih di Postbar, podcastnya para pembaris. Alright, masih di sini di Postbar, podcastnya para pembaris legendaris. Oke, Kang Sony, makin hangat nih pembicaraan kita ya. Tapi hari ini Rocky pengen banget minta pendapat atau saran atau kita ngobrol-ngobrol tentang dunia baris. Ya, dunia baris. Kan kita udah universal, udah nggak ada yang namanya PKS, Pramuka, Paskibra, semuanya nyatu di dalam dunia baris yang kita sukain ini. Sebenarnya pandangan Kang Sony tentang dunia baris sekarang udah jadi industri itu gimana sih? Udah jadi industri. Sebenarnya gini, kalau misalkan awal baris dulu ya. Seperti yang Kang Rocky bilang juga, baris candu bener. Baris itu candu. Bener banget. Kalau misalkan kita berhenti baris ya, yang kita alami sekarang mungkin saya tanyain ke apa ya, ke para pembaris di rumah gitu, para buffers. Gimana sih sekarang berhenti baris? Pasti ada gatal-gatalnya pengen pasti balik lagi ke lapangan ya. Terus untuk masalah industri baris, ini semakin hari makin apa ya, makin banyak event-event yang makin banyak banget. Yang kadang-kadang ngumbar ini apa, hanya buat komersial. Itu sebenarnya kalau misalkan mau komersial boleh aja sih, cuman ya ini kan ranahnya ranah anak pendidikan. Siswa ya, anak siswa, terus pendidikan juga harusnya lebih. Komersial itu kayak gimana sih kan? Kalau komersial ada beberapa loh. Ada yang satu misalnya pendaftarnya mahal, yang kedua pakai tiket masuk, atau gimana sih sebetulnya yang komersial yang menurut Kang Sony? Komersial yang kalau misalkan cara pandang saya pribadi sih ya, komersial itu kalau misalkan dari pendaftaran untuk pendaftaran masih nggak masalah ya, memang itu satu kewajiban. Terus nah dari tiket masuk yang kayak gitu, kadang-kadang harus kepain lah. Mereka juga pengen support gitu, udah mah banyak peserta jauh datang sana, harus bayar lagi gitu kan. Ya, tapi kalau Rocky sendiri kan, gue termasuk orang yang nggak setuju dengan tiket masuk. Sama. Gue sebenarnya, tapi gue juga nggak mengharamkan panitia yang mau pakai tiket masuk, enggak sebetulnya. Itu kan hak masing-masing gitu. Tapi kalau menurut Rocky pribadi, itu kita baris itu kan ranahnya pendidikan gitu. Belum ke arah profesional, masih jauh. Jadi kalau harga tiket masuk memang gue nggak terlalu setuju sih gitu. Iya. Kalau misalkan harus ada pun ya jangan terlalu mahal lah. Sesuai sama kantong anak-anak ya. Tapi kalau beberapa lomba memang harga tiket masuk itu dia share produk. Jadi kalau misalnya share tiket produk terakhir itu lomba di Heroes 5.000, dia dapat minuman, dapat minuman itu sih nggak jadi masalah sebetulnya. Iya, itu hitung beli produk gitu kan. Iya. Cuman ya kalau bisa seperti itu jangan diwajibin lah. Oke. Hari ini ada juga pertanyaan-pertanyaan dari netizen yang sudah masuk di IG-nya Rocky Dania 8 dan juga official Punggau untuk Kang Sony. Ya. Oke, yang pertama adalah pertanyaannya, Rocky masih ingat? Yang pertama adalah karena anak SD, dia sering lihat Sija main. Dan pertanyaan satu, ini agak nyeleneh juga Kang Sony. Jadi pertanyaan adalah atribut apa yang paling ribet kalau dipasang? Beneran. Atribut. Jadi ada 5 pertanyaan yang dapat giveaway dari Fresh Your Heart ya. Itu untuk Kang Sony. Itu boleh dijawab Kang. Paling ribet talikur. Mungkin semuanya juga sama ya. Semua pasukan sama talikur paling ribet itu. Talikur paling ribet. Nah, udah dijawab ya. Talikur. Ya. Terus juga ada pertanyaan dari salah satu netizen adalah pendapat Kang Sony tentang fenomena di dunia baris yang lebih mementingkan purna manajemen dibanding satuannya. Jadi dia lebih mementingkan purna yang hits dibanding satuannya. Itu pendapatnya gimana?
kadang-kadang lucu juga kalau misalkan Purna yang pengen maju terus gitu, sedangkan mereka tuh udah istilahnya mah udah habis masanya gitu kan, buat apa sih gitu. Terus kasarnya juga buat apa gitu kalau misalkan Purna pengen terus lomba kayak gitu, nggak bisa dipakai prestasi ke depannya gitu, maksudnya kayak gitu. Karena kita belum bisa dibawa profesional ya. Sekarang mungkin harusnya Purna tuh berpikir gimana caranya ngebimbing adik-adiknya. Nah, ini gitu quotes loh. yang bagus loh. Purna itu gimana caranya untuk bisa membimbing adik-adiknya. Bukan majuin dia terus gitu kan. Waktunya sekarang membimbing adik-adiknya, bukan waktu kalian buat maju terus kayak gitu. Mungkin dulu kalian ada di depan pelatih, sekarang harusnya kalian ada di belakang pelatih. Ngadepin anak-anak. Keren banget. Dengerin tuh untuk para purna-purna yang masih pengen lomba. Tapi kalau yang purnanya memang sudah tua banget sih nggak jadi masalah ya, rindu baris ya. Yang jadi masalah itu adalah purna yang baru lulus SMP atau lulus SMA. Kalau lulus SMA oke lah, dia kuliah atau kerja ya. Tapi ini yang baru lulus SMP tapi dia sosokan lomba purna. Itu mungkin ya. Nah, oke, pertanyaan selanjutnya adalah sampai kapan sih? Sampai kapan Kang Sony bakal ngelatih SMP 47? Itu pertanyaan loh. Dari salah satu. Nggak tahu salah satu purna, nggak tahu siapa. Pokoknya pertanyaan gitu. Sampai kapan sih Kang Sony melatih 47? sampai itu ya, sampai Allah bilang stop. Sampai Stop di situ bilang stop, kamu ngelatih, fokus sama yang lain. Untuk saat ini belum kepikiran sih. Kapan-kapan. Kalau kemarin Kang Ugi bilang dia nggak pernah kepikiran pensiun. Jadi kalaupun berhenti melatih ya dia pasti masih ada di dunia baris. Entah itu sebagai pembinaan, entah itu sebagai guru, entah itu sebagai orang tua murid. Ya mungkin kayak seperti itu juga ya. Makanya tadi bilang sampai Tuhan yang menciptakan kita bilang stop. Makanya mungkin nggak ada lagi yang bisa memberikan saya di baris ini kecuali yang di atas gitu kan. Dan quotes hari ini adalah baris itu candu. Candu banget. Nah, terus Kang, itu tadi udah ada ya 3 pertanyaan dari netizen. Hari ini Rocky juga pengen nanya tentang pendapatnya tentang variasi formasi. Itu penting nggak sih? Karena kita lagi di dunia baris lagi berdebat tentang itu. Jadi dunia baris tuh ada yang terlalu lomba yang mementingkan gerakan dasar itu harus segini-gini dan variasi formasi nggak penting. Yang penting kalau gerakan dasar dia bisa menang, oke, dia bisa di atas. Tapi variasi formasi nggak usah. Menurut Kang Sony, favor tuh penting nggak sih? Buat saya pribadi sih, di situ penting sih. Bukan penting dalam artian tidak terlalu penting. Memang sih di sini lebih gerakan dasar. Karena yang dinilai perbandingan setiap lomba pun yang paling gede dari PB dasarnya kan. Untuk variasi formasi di sini mungkin dituntut apa ya? Kecerdasan pelatih, kreativitas pelatih, semangat anak-anak bakal lebih kelihatan. Soalnya apa? Pada saat PB dasar semua ekspresi anak-anak sama, semua gerakan anak-anak sama. Terus gerakan power anak-anak sama. Tapi pada saat variasi formasi di sini itu mungkin yang membedakan. Justru itu marwahnya dunia baris ya. Mungkin kalau misalkan dalam lagu untuk variasi formasi itu refnya gitu loh. Oh iya, musisi guys, musisi ngomongnya tentang musik-musik. Jadi penting juga ya, karena itu marwahnya dari dari baris berbaris ya. Oke, terima kasih hari ini. Selanjutnya kita ada games namanya 3 saf 5 banjar. 3 saf 5 banjar. Jadi 3 pertanyaan, ada 3 pertanyaan. Kang Sony harus menjawab 3 yang dipikirkan setelah Rocky bilang 1 kata. 1 kata yang diterlintas 3 pikiran. Lalu 5 pertanyaan, itu tinggal pilih aja, ada pilihannya. Siap? Siap. Oke, kita mulai ya. Ini 3 saf 5 banjar. Ya, yang pertama. SMP 47. Jalan Budi, Bandung, diskotik. Diskotik itu apa sih? Di sisi kota. Oh iya, di sisi kota. Di sisi kota Saleting. Ya, jadi SMP 47 itu kalau kamu tahu perbatasan antara Bandung Cimahi ya, dan banyak banget murid. Selanjutnya adalah Pak Wahyudin.
Detil. Detil. Satu kata ya? 2, 3. Oh, detil. Perfeksionis. Satu lagi kejam. Siap bang. Tapi dalam artian kejam. Ya, kejam ya. Terhadap pasukan yang tidak sesuai aturan. Ya, oke, itu dia 3 sap. Oke, lanjut sekarang 5 Banjar. Tinggal pilih aja. Ya. Oke. Yang pertama, juara umum, tapi nggak dapat kategori apa-apa. Nggak juara umum, tapi kategori Danton favorit semua dapat. B. Oh, Nggak juara umum pun nggak apa-apa. nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Jadi Kang Sony pikir juara umum itu bukan segalanya, it's not everything. Juara umum mungkin bonus. Mungkin, gue baru denger nih pelatih yang bilang juara umum adalah bonus. Iya, soalnya kalau misalkan juara umum bisa didapat kalau misalkan kita dapat A, B, C, D, E gitu kan. Iya. Bonusnya juara umum. Udah. Keren. Lanjut. Jadi juara 1 utama, ya, atau jadi juara 1 PBB dasar. Juara 1 utama. Juara 1 utama. Kenapa? Biasanya setiap lomba juara 1 utama adalah juara PBB dasar. Dasar. Pinter ya. Oke. Yang ketiga. Jadi PNS tapi meninggalkan Sija, atau nggak jadi PNS sama sekali tapi Sija masih ada. Apa ya? Jawab. Pertanyaan dulu lagi ya. Jadi PNS atau meninggalkan Sija selamanya, atau nggak jadi PNS sama sekali tapi Sija tetap ada selamanya. Ayo. Wadah. Jawab, tinggal jawab aja, nggak apa-apa. Apa ya? Dengan apapun alasannya. Kayaknya yang B deh. Yang B. Wah. Jadi Kang Sony ini pengen Sija ada terus selamanya walaupun dia nggak jadi PS karena pekerjaan masih ada rezekinya dari Allah. Wah. itu dia. Anak-anak Sija sayang banget sama Kang Sony. Ya. Oke, pertanyaan selanjutnya. Susah ninggalin mereka. Oh iya benar. Pertanyaan selanjutnya. Haluan melintang atau tiap-tiap Banjar 2 kali belok kanan, 2 kali belok kanan. Tiap-tiap aja 2 kali belok kanan, belok kanan. Belok kanan. Kenapa alasannya? Lebih susah haluan melintang. Ya, Susah rapinya itu. Ya. Aduh. Jadi tingkat kesulitannya. Tingkat kesulitannya agak-agak bikin emosi juga kalau ngeliatnya. Oh, gitu. Bikin stres, bikin darah tuh cepet Tapi Kang Sony galak nggak sih, guys? Baik saya mah. Baik Gak banget. pernah marah. Nggak boleh marah, cuman ngomel aja. Enggak sih. Oh, enggak? Gigit orang. Iya. Makan orangnya. Ular kali. Enggak. Oke, lanjut. Terakhir nih. Yuk. Terakhir. PKS. Pasus. Pasus. Kenapa? Kita bisa gede gara-gara nama Pasus. Pasus. Satu yang pertama, yang kedua mungkin ini kritik juga ya buat yang di atas. Iya. PKS kurang perhatian Pak. Ya. Buat para polisi-polisi, para yang didik jasa ya, PKS kurang perhatian katanya. Emang, tapi dari kemarin kita nyinggung-nyinggung tentang baris memang ada hubungannya dengan PKS karena Kang Sahrul juga kemarin ternyata anak PKS pertama iya. Kang Sony. Iya. Nah, oke, sekarang Kang Sony kita ada di akhir acara. Kang Sony ada yang mau disampaikan, kangen mungkin ke anak-anak Sija, tolong apa sih yang sebenarnya rasa rindu ini udah lama banget ya nggak ketemu ya untuk anak Sija, tolong disampaikan tuh anak Sija khususnya dan untuk buffers semua, silakan. Buat kalian Satria Sija, mau Bina, Madya, Utama, Purna atau siapapun kalian, saya di sini buat kalian dan saya akan kalian itu aja. Saya tunggu balik lagi sini. Iya, jadi Kumpul lagi. singkat, padat, jelas, dan intinya adalah sayang dan baris itu candu. Buat yang umumnya mungkin ya, apa ya? Jangan pernah kendor. Untuk para buffer semua. Jangan pernah kendor buat melakukan hal positif. Mungkin salah satunya dengan mengikuti kegiatan baris ini ya. Ini merupakan
hal positif banget dibandingkan kalian harus keliaran di luar sekolah, mendingan kalian sibukkan di dalam sekolah deh. Dengerin. Iya. Jadi Kang Son ini berpikir bahwa lebih untuk orang tua juga jangan khawatir kalau anaknya mending di sekolah ekskul daripada main di luar Iya. nggak jelas gitu ya. Karena orang tua juga nyarinya nggak susah gitu Nggak kan, juga. datang ke sekolah ya udah, anak-anak di situ ada ya. Ada di situ. Daripada harus keliaran di luar, nggak tahu di mana ya. Ya, kita dapat satu quotes lagi yang keren bahwa lebih baik main di sekolah daripada main nggak jelas. Mantap. Nah, mantap. Oke, terima kasih Kang Sony waktunya. Oke, Saya udah siap. terima, bannernya bagus, banyak banget pialanya guys. Hari ini kita bakal foto-foto juga. Jangan kemana-mana. Abis ini Rocky bakalan keliling lagi untuk wawancara dengan narasumber-narasumber pembaris dengan yang lainnya. Ya Kang Sony ya, terima kasih waktunya. Oke. Rocky Dania pamit dari penglihatan kamu semua dari channelnya Rocky Dania Channel. Jangan lupa subscribe kan? Kasih tahu subscribe, like and share. Rocky Dania pamit, Kang Sony pamit. So, masih di Postbar, podcastnya para pembaris legendaris. Dadah!